Hmm. Hmm. Oke, baik. Kelompok 10, 11, 12 ada 3 artikel yang saya kirim. Itu di semua di sana insya Allah ada nama saya ya, publikasi. Nah, di jurnal itu masing-masing nanti kelompok gitu kajian untuk menuliskan yang pastinya ya ada latar belakangnya juga, judulnya apa, latar belakangnya apa, permasalahannya apa gitu ya, tujuannya apa jurnal itu, kemudian metodenya, terus hasil dan pembahasan kesimpulan. Nah, saran itu silakan kelompok 10, 11, 12 menyampaikan saran dari jurnal tersebut karena saran nggak ada di sini. Tapi kalian kan bisa menuliskan saran. Misalnya saran itu adalah penilaian kalian bahwa oh jurnal ini tujuannya ini tapi nggak ada datanya. Misalnya jadi sarannya jurnal ini belum dilengkapi dengan data A atau hasil B atau belum membahas tentang A atau B. Nah, itu ya untuk kelompok yang terakhir 10, 11, 12. Jadi masing-masing boleh milih, jangan sama. Misalnya kelompok 10 milih yang jurnal dari BAB, kelompok yang kedua dari biodiversitas, yang 17351 artikel itu, kelompok yang ketiga misalnya jurnal yang kerjasama saya dengan UTM, misalnya Malaysia. Jadi ada 3, itu silakan yang 10, mana yang 11, mana yang kelompok 12. Gitu ya. Jadi silakan dipilih saja eh, bebas nanti. Nah, kita kemarin sudah kajiannya semua sudah selesai gitu ya sampai dengan penulisan laporan. Nah, sekarang bagaimana kita itu bisa menganalisis karya dalam bentuk publikasi. Sehingga kita juga bisa menulis gitu ya karya ilmiah dalam bentuk artikel yang dipublikasi misalnya di jurnal nasional atau internasional gitu ya. Nah, tentu saya menunjukkan di sini jurnal yang internasional ya. Nah, kalau adik-adik habis skripsi kan pasti disuruh menulis artikel ilmiah gitu ya. Nah, selain naskah skripsi kan ada artikel ilmiahnya. Nah, artikel ilmiah itu kan isinya tentu ada judul, ada nama penulis gitu ya, ada abstrak, kemudian ada introduction, ada material method, ada hasil pembahasan dan kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Nah, jadi bedanya dengan proposal atau laporan penelitian gitu ya. Bedanya ini tidak ada tinjauan pustaka secara eksplisit gitu ya di dalam jurnal. Jadi nah kemudian bedanya apa dengan sebentar. Oh ini tadi saya tugasin ya. Saya carikan. Bedanya apa dengan review? Sebentar, saya cari lagi. Bedanya apa dengan review? Jadi menulis di artikel ilmiah itu tidak selalu harus berupa hasil penelitian. Jadi bisa juga kita menuliskan eh, dalam bentuk review. Nah ini kelihatan enggak?
Kelihatan nggak? Tidak, Ibu. Eh, nggak kelihatan. Si, 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 si. Ini kelihatan. Sudah kelihatan sekarang. Ya, oke. Ini saya besarkan ya. Nah, nah. Jadi kalau seperti ini paper ini yang ada nama saya di situ, saya sebagai promotor ya pembimbing, itu masuk S3-nya, saya itu yang dari Myanmar, itu namanya Win Win Mar. Nah, dia menulisnya ini di zaman COVID. Jadi yang ditulis dalam bentuk review. Jadi menulis artikel ilmiah itu kalau kalian PKM itu kan ada yang namanya kajian teori gitu ya atau gagasan teori. Nah, jadi di dalam menulis artikel ilmiah itu ada yang hasil penelitian, itu namanya artikel ilmiah dari hasil riset penelitian. Tapi ada artikel ilmiah yang kumpulan dari artikel-artikel yang penelitian yang sudah dipublikasi orang, terus direkap atau disamerikan dalam bentuk review namanya. Ini seperti gagasan teori review. Nah, nanti kalian bisa lihat apa bedanya artikel ilmiah yang ditulis dalam bentuk review dengan artikel ilmiah dalam bentuk hasil penelitian. Nah, ini contoh yang review. Ya, misalnya ini enzim lakase selulase. Jadi mengreview, mengumpulkan data riset tentang lakase selulase yang bisa berperan gitu ya enzim ini untuk memodifikasi lignin atau memecah lignin menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, jadi teorinya kalau pada review itu pustakanya, kalau saya turun ke bawah nih, pustakanya itu sangat-sangat banyak sekali karena mengumpulkan berbagai teori. Jadi seperti ini. Kalau artikel penelitian mungkin 10 enggak apa-apa daftar pustakanya gitu ya. Nah, kalau ini kalau review karena dia gagasan teori dari berbagai penelitian yang mengerjakan lakase dan selulase, maka ini daftar pustakanya itu bisa sampai 100 bahkan lebih. Itu ya. Nah, bisa sampai 150-an. Jadi ini pustakanya sekitar 164. Jadi kita merekap termasuk riset-riset yang dikerjakan kita sendiri gitu. Jadi yang dikerjakan di labnya Bu Joman misalnya, itu dimasukkan juga di review ini, jadi memperkuat. Jadi kita menulis review tidak hanya hasil penelitian orang lain, kita gabungkan menjadi satu kesatuan teori yang menunjang bagaimana lignin bisa didegradasi oleh dua enzim tadi yang mempercepat komponen-komponen penyusunnya menjadi antioksidan. Tapi dimasukkan juga penelitiannya Bu Nyoman di sini. Nah, seperti ini. Ini juga dimasukkan. Jadi proses pemecahan lignin gitu ya dengan enzim lakase. Nah, ini juga dikerjakan oleh grupnya Bu Nyoman. Nah, jadi dalam menulis review ini tidak hanya teori orang-orang lain, tapi riset kita bisa masuk. Nah, sekarang bedanya apa kalau hanya gagasan teori? Tidak ada metode. Gitu. Jadi kalau saya kasih Anda ini, coba ini metodenya seperti apa caranya, misal. Terus latar belakangnya apa? Kenapa judul itu dipilih, misal. Loh, metodenya nggak ada, Bu. Ya baca itu semua. Jadi nanti kalian bisa membuat, oh yang ini metodenya pakai ini, yang ini. Tapi metode penelitiannya nggak ada di review. Nah, sekarang coba kita lihat. Nanti kita bedakan dengan artikel penelitian. Sekarang kita mulai di review. Jurnal ini ada di Rasayan ya, nama jurnalnya Rasayan Journal of Chemistry. Judulnya lakase selulase, dua enzim ya yang diperlakukan untuk memodifikasi lignin sehingga terdegradasi dan senyawa hasil degradasinya bersifat sebagai antioksidan. Oke. Ini penulis. Jadi selalu judul dulu, penulis,
Yang bertanggung jawab atas tulisan ini itu namanya corresponding author. Nah, jadi ada gambar amplopnya di sini. Nah, nah, ini ada gambar amplop. Jadi kalau nomor nomor satu ini namanya WW Winwinmar gitu ya. Nah, di sini ada nama saya NNT Puspaningsih, ada angka 12 dan amplop. Berarti amplop ini menunjukkan corresponding author. Jadi orang yang nanti menjawab semua pertanyaan dari editor atau dari reviewer yang menilai artikel kita bisa diterima atau tidak. Jadi tugas saya menjawab, gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya respond to reviewer. Nah, yang lainnya adalah anggota, gitu ya. Jadi penulis utamanya ada di depan, penanggung jawab dan juga sekaligus yang mereview dan ikut membantu menulis itu yang ada amplopnya, gitu ya. Itu bedanya author dengan corresponding author. Namanya corresponding ya berarti yang berkomunikasi dengan editor jurnal dan para reviewernya. Nah, setelah nama itu akan dituliskanlah afiliasi institusinya. Jadi dari mana? Oh, Bu Nyoman tuh dari mana aja? Oh, Bu Nyoman dari UNER. UNER-nya di mana? Oh, Bu Nyoman dosen Departemen Kimia. Tapi juga Bu Nyoman anggota dari Laboratorium Proteomik di PUI-PT Biom. Gitu ya. Nah, kemudian penulis lainnya juga ada afiliasi. Setelah itu kita menulis abstrak. Nah, ini yang kalian nanti misal nih kalau ujian tuh mungkin saya open book is okay, tidak ada masalah gitu ya. Nah, karena kalian pasti pemikiran kalian sendiri nantinya. Di dalam abstrak itu biasanya ada jumlah katanya terbatas. Ada jurnal yang membatasi jumlah kata abstrak itu hanya 200, maksimum 200 kata. Jadi susah kita nyusun 200 kata itu ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada kebaharuan atau hal yang menarik gitu ya. Dalam 200 kata. Gitu ya, sama kalau kalian buat abstrak skripsi lah gitu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa baca sekarang. Kira-kira mana di abstrak ini yang memaknai bahwa ini menjadi latar belakang? Mana yang memaknai bahwa ini adalah proses metodologi atau nilai-nilai manfaatnya dari review ini, ya. Dan mana yang menjadikan dia kesimpulan? Teorinya ada enggak gitu ya? Tinjauan pustakanya ada enggak? Nah, ini yang nanti kalian kalau ujian UTS itu Bu Nyoman cukup kasih soal ini aja gitu. Ya, kalian nanti mencari mana pendahuluan, mana judul, penulisnya siapa dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat, misalnya dari abstrak ini mana sih yang menjadikan latar belakang, gitu ya. Silakan, mana kira-kira di sini, ya. Latar belakangnya adalah kita bisa lihat bahwa lignin itu kan sebetulnya bahan yang hasil samping dari pengolahan pertanian, hasil pertanian. Jadi misalnya kayu itu ada ligninnya, lignin yang menyebabkan warna coklat gitu ya. Pada jerami warna coklat dari lignin. Banyak biomass itu rata-rata mengandung lignoselulosa. Jadi ada ligninnya. Jadi lignin itu sebetulnya bahan hasil samping atau waste gitu ya. Produk olahan yang tidak digunakan kembali. Tapi dia merupakan senyawa polifenol, polyphenolic compound. Nah, polyphenolic compound ini kalau kita degradasi, maka dia menghasilkan fenolik-fenolik, senyawa-senyawa fenolik yang bisa bersifat sebagai antioksidan. Jadi kalau lignin kita buang, padahal itu sumber molekul-molekul penyusunnya itu sumber antioksidan. Jadi latar belakangnya adalah lignin itu sangat penting digunakan ya karena dia membawa material polifenol yang bersifat sebagai antioksidan. Itu exhibiting potent antioxidant activity. Itu kata kuncinya.
Nah, sekarang bagaimana lignin bisa menjadi antioksidan? Berarti kan lignin ini polimer, polifenolik. Berarti harus dipecah-pecah. Nah, dipecah-pecah pakai apa? Ada yang pakai cara kimia, ada yang pakai cara fisika gitu ya, fisik. Tapi ada yang menggunakan cara enzimatis. Nah, itu. Nah, sehingga kita memperkenalkan yang enzimatis. Itu kan. Jadi itu sudah masuk tinjauan pustaka. Ya. Jadi seperti ini. Although the high number of phenolic hydroxyl group itu and low molecular weight of lignin have promoted its application as a natural antioxidant, the outcome must be improved to suit diverse prospect. Jadi teorinya walaupun dia punya BM sifat itu sudah teori, ya. Sehingga untuk memboosting, mempercepat efek tersebut atau mendukung, mensupport itu, maka treatment enzim dengan lakase selulase itu menjadikan lignin um, lebih berfungsi, ya. Dan enzim itu sifatnya adalah ramah lingkungan atau environmentally sound technology. Sehingga ada teori yang mengatakan enzim ramah lingkungan. Nah, jadi ini sudah sebenarnya masuk dalam pustaka. Nah, bahwa enzim treatment dengan lakase selulase itu bisa memodified sehingga sifat antioksidannya lignin yang terdegradasi tadi itu bisa berfungsi, itu tentu menjadi tujuannya, gitu kan? Nah, sehingga mekanisme lignin enzim berinteraksi dengan lakase dan selulase itu didiskusikan di dalam dalam tulisan ini. Nah, berarti itu adalah makna dari tulisan review ini, ya. Is discuss dan juga describe, ya. Bagaimana metode menentukan antioksidan? Maka pakai DPPH. Berarti itu sudah masuk di dalam metode. Namun karena ini bukan penelitian, maka tidak ada metode penelitian. Karena ini review, tuh ya. Nanti kita lihat bedanya. Tuh, ya. Kemudian understanding the effect of modified struktur itu dan sifat antioksidannya itu penting untuk pengembangan sifat dari manfaat dari lignin, benefit sebagai antioksidan, ya, dan mekanisme dengan berbagai aplikasi yang bisa dilakukan. Nah, di dalam abstrak itu ada kata kunci. Jadi kalau orang mau lihat abstrak, ya, kalian udah tahu mana tadi pendahuluan, mana teori, metode, dan tujuan yang akan dilakukan nanti targetnya. Maka kata kuncinya itu yang penting apa sih sebetulnya di dalam artikel Anda ini? Satu, misalnya, antioksidan. Dua, menggunakan dua enzim. Ya, karena apa? Karena memodifikasi itu bisa pakai senyawa kimia, misalnya pakai NaOH, pakai basa dan sebagainya. Tapi ini pakai enzim yang ramah lingkungan, environmentally sound technology. Nah, kemudian dia apa substratnya? Lignin yang dimodifikasi. Jadi di sini ada makna lignin dimanfaatkan, didegradasi oleh enzim, nanti menghasilkan senyawa yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, itu. Ya, jadi kata kunci itu dicatat di situ. Dan kata kunci itu biasanya tidak boleh lebih dari 7 maksimum. Ada yang bilang maksimum 5, tergantung jurnalnya. Ya. Abstrak kalau kita boleh maksimum 300 kata, wah enak itu. Agak nafas nulisnya. Tapi kalau maksimum 150 kata pusing. Gimana aja pusing kalau nulis 150 kata abstrak. Aduh ini gimana ya, ada ini, dibuang ini. Ya nanti nanti ada kurang informasi. Kalau ini diteruskan katanya lebih dari 150 gitu. 200 masih penting. 150 itu yang paling sulit. 300 ya enteng lah gitu. Karena kita masih bisa agak longgar untuk menjelaskan. Itu kita masuk ke abstrak, ya. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke introduction pendahuluan. Kalian lihat bahwa di dalam jurnal gitu ya, biasanya itu tidak ada tinjauan pustaka atau theoretical gitu ya, approach gitu, nggak ada.
Habis introduction ya material method. Nah, kalau di review ya penjelasan. Ya, penjelasan metode, penjelasan hasil itu dalam bentuk summary-nya, ya. Nah, maka introduction ini isinya pastinya selain nilai manfaat gitu ya, ada latar belakang sedikit gitu, nilai manfaat, tapi juga ada teori. Nah, di teori itu masuk di introduction, gitu ya. Kalau saya suruh cari di dalam introduction mana yang menuliskan teori, mana yang menuliskan tentang teori, gitu ya. Maka kita bisa bilang yang menuliskan teori ini, gitu ya. Apa coba kalian cari di sini? Teorinya apa? Teorinya bisa peran dari antioksidan di makanan, di kedokteran, di eh, industri kimia gitu ya, karena mampu menetralisis radikal bebas dan mencegah oksidasi, ya. Nah, apa itu lignin? Lignin adalah common aromatic natural biopolymer yang diturunkan dari industri kayu, gitu ya, sekitar mungkin ya kira-kira 10 million ton, ya. Contoh di gambar satu. Itu kan sudah teori. Nah, kandungan lignin itu tadi sudah polifenol, ya. Nah, lignin itu sebetulnya berada terkandung dalam lignoselulosa, ya. Jadi lignoselulosa itu isinya lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Berarti ini teori, ya. Mereka secara sinergi menyusun dinding sel tanaman. Berarti teori, ya. Nah, lignin punya potensial sebagai antioksidan, gitu ya, yang terjadi secara alami dalam struktur polifenolnya. Tapi bukan ligninnya, tapi polifenol struktur itu yang kalau didegradasi bisa punya potensi sebagai antioksidan. Ya. Kemudian apalagi? Nah, yang kaya akan lignin itu pasti berbasis pada tanaman, ya, khususnya yang terkait dengan senyawa-senyawa fenolik. Nah, sekarang masuk ke metode. Bagaimana cara mendegradasi lignin? Common delignifikasi teknik, berarti itu metode. Bisa dilakukan dengan dengan menggunakan asam, gitu ya, dengan dibuat bubur dengan alkali, gitu ya. Nah, itu cara untuk mendegradasi, mengolah lignin supaya menjadi bahan antioksidan. Ya. Namun, komponen-komponen yang digunakan itu tentu tidak ramah lingkungan, sehingga yang ramah lingkungan biasanya menggunakan treatment enzim. Nah, berarti di sini ada teori-teori yang dimasukkan, yang kalau kita nulis tinjauan pustaka tentang metode delignifikasi itu mungkin 3 halaman. Tapi di sini cukup dalam berapa ini? Satu paragraf saja gitu ya. Mungkin ini 500 atau 700 kata cukup selesai. Ya, seperti itu. Nah, sehingga untuk potensial aplikasi di industri ini menjadi sangat menarik kalau menggunakan enzim untuk mengolah lignin dari biomass. Nah, ini bermacam-macam enzim yang digunakan. Bisa pektinase, selulase, lakase, glukanase, dan seterusnya. Tapi dalam judul ini hanya selulase dan lakase. Itu, ya, menyusunnya seperti itu. Nah, sehingga terus ke bawah ini banyak isinya adalah teori. Termasuk gambar satu ini tadi ya. Gambar satu apa saja sih komponen dari lignoselulosa itu. Nah, ini ada lignin. Nah, disinilah ada polyphenolic compound. Selain ada hemiselulosa, selulosa. Dan ini menyusun dinding sel tanaman adalah lignoselulosic biomass. Nah, sehingga di sini kita mempelajari dulu. Karena ini review gitu ya, review. Seolah-olah akan banyak teori yang terungkap. Tapi sebetulnya di dalam teori itu ada percobaan-percobaan yang dilakukan yang hasilnya ditulis dalam satu kesatuan informasi. Jadi nggak dibedakan metode, hasil, pembahasan itu enggak.
Jadi semua jadikan satu kesatuan. Ya, misal lignin struktur dan sifat-sifatnya. Nah, itu nanti ada penelitian si A, penelitian si B gitu ya. Hasilnya gitu. Treatmentnya lignin dengan asam nanti ada caranya, metodenya, hasilnya dan pembahasannya gitu. Dengan enzimatis ada juga. Jadi di sini sifatnya review itu adalah membahas sebetulnya seolah-olah dia teori tinjauan pustaka. Tapi sebenarnya isinya di dalamnya mulai teori, metode, hasil riset, dan pembahasan dari hasil tersebut. Ya, contoh ini struktur lignin dan sifat-sifatnya. Kalian bisa lihat bagaimana hasil-hasil penelitian juga masuk di sini. Itu ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana lignin di tanaman, BM-nya berapa, jadi teori dan hasil-hasil penelitiannya. Nah, ini contoh-contoh penggalan-penggalan dari hidrolisis lignin. Tuh, karena lignin itu polimer. Jadi penggalannya bisa menjadi ada struktur dasar sinapil alkohol, koniferil alkohol, kumaril alkohol, dan seterusnya. Yang penggalan-penggalan ini bisa berfungsi sebagai senyawa antioksidan. Jadi ada grup siringil, ada grup guaikol itu guaisil, ada grup hidroksipenil, ada grup yang di atas tadi adalah koniferil dan seterusnya. Jadi grup-grup inilah yang menjadi komponen utama dari lignin. Jadi kita bicara struktur. Setelah itu kita bicara bagaimana sih cara mengisolasi lignin, metode-metodenya. Ya, tapi jurnal ini tidak melakukan, cuman mengumpulkan apa saja cara-cara melakukan ekstraksinya. Nah, maka di sini banyak cara yang dilakukan gitu ya. Salah satunya adalah alkalin. Tadi kan ada alkalin. Kemudian ada exit asam gitu ya. Ada enzim. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini di dalam review tidak ada metode eksplisit hasil pembahasan, nggak ada. Adanya ini, hidrolisis asam, hidrolisis basa, struktur, mana yang sifatnya antioksidan. Tapi di dalamnya ini adalah proses metode. Seperti ini, larutan hasil dalam campuran dioksan air 85-15 ini kan metode sebenarnya. Nanti hasilnya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, sehingga di sini bisa hasilnya dari hidrolisis asam itu meningkatkan kandungan silosa misalnya. Naik dari 7,91 jadi 13,91. Berarti ini sudah ada hasil. Menulis review jauh lebih sulit daripada menulis artikel hasil penelitian. Karena review itu ngumpulin 150 pustaka. Mana yang kita pakai? Bagaimana kita mengemas itu? Wah, itu sebetulnya lebih sulit. Ya. Nah, tapi karena COVID kan kita nggak bisa ke lab full, ya akhirnya mahasiswa kita arahkan untuk menulis review. Itu dengan ya dibantu diberikan arahan dalam penulisan itu. Nah, jadi seperti ini loh. Hidrolisis enzimatik. Ya, udah. Nanti hasilnya apa? Termasuk hasil yang dilakukan oleh Bunyoman. Misalnya ini lakase. Jadi enzimatik ada lakase. Apa itu lakase gitu ya? Terus bagaimana siapa yang sudah mengerjakan dari mana saja? Ini ada dari Gaudoderma, Rigicolus, Saccharomyces dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini penelitian saya ini ya. Jadi dari CBM, LCC fusi sukses menghasilkan lakase di ragi, di E. coli dan ragi. Nah, ini mampu meningkatkan stabilitas dari kerja lakase. Ya. Selain itu juga sudah dicoba di kelapa sawit untuk proses delignifikasinya gitu. Analisis menggunakan SEM. Nah, ini nih hasilnya Bunyoman. Sehingga nanti ini ada jurnal yang saya kirim kalian tugas itu salah satu jurnal dari tulisan yang ini. Nah, ini disadur, diambil dalam review ini. Ya, jadi ini yang saya hasilkan dan seterusnya. Nah, ini beberapa penelitian juga yang lainnya dengan cara enzimatis. Nah, bagaimana sih enzim lakase tadi ya, strukturnya seperti apa dan seterusnya. Siapa saja yang meneliti tentang struktur dan bagaimana interaksinya dengan lignin, nah, dan seterusnya. Jadi ini dari gambaran mekanisme dengan lakase dengan enzim. Jadi itu kalian bisa bayangkan ini seperti nulis buku teks gitu ya.
teori tapi berdasar hasil penelitian. Itu yang digambarkan di sana. Nah, sehingga kalau kalian lihat lagi lebih detail, ya tadi lakase, sekarang selulase. Kan ada dua enzim tuh, ya. Nah, yang selulase juga seperti apa sih, gitu, yang dilakukan. Seperti apa kalau tidak hanya lakase tapi ditambah selulase? Apakah ligninnya akan lebih mudah terdegradasi? Ya. Nah, ini ada percobaan dengan fermentasi, solid state fermentasi, gitu ya. Dan hasil-hasilnya ada semua. Selulase itu ada glukosidase, jenisnya bermacam-macam. Nah, ini beberapa tipe-tipe enzim selulase. Ada ekso, ada glukosidase, gitu ya. Dan ini adalah sumber-sumber dari enzim selulasenya dan digunakan untuk mendegradasi proses menghilangkan lignin atau degradasi lignin. Nah, ini kan penelitian-penelitian orang ya. Kita rangkum di sini karena referensinya ada nomor 117, 123, 124. Kita merangkum dalam tabel ini. 129, 130 gitu. Ini kan eh, menjadi lebih ringkas dan informatif gitu. Jadi 150 jurnal itu, artikel itu, referensi kita, pustaka kita bisa disederhanakan dalam review ini gitu. Tapi ya bisa dibayangkan tidak mudah gitu ya. Nah, tadi ada struktur lakase, ada juga struktur selulase. Jadi kita membahas strukturnya gitu ya, dan menceritakan siapa yang meneliti struktur ini dan seterusnya. Nah, kita sekarang sedang meneliti struktur selulase juga dari metagenomik dari limbah kelapa sawit. Ini sekarang sudah selesai kristalisasinya di Osaka. Kita kerjasama dengan Osaka University karena di Indonesia belum ada fasilitas satupun di Indonesia untuk mengkristalkan bahkan menentukan struktur real struktur loh ya, bukan modeling. Nah, alhamdulillah kita dapat. Sekarang sudah kristalnya dan sedang ditentukan strukturnya oleh mahasiswa S3 bimbingan saya ya. Saya dan Pak Ali. Nah, jadi seperti ini, mungkin nanti kalau saya mereview sudah bisa masukkan struktur yang kita hasilkan gitu ya. Nah, ini mekanisme kerjanya gitu ya. Terus bagaimana interaksi lignin dengan selulase? Tadi interaksi lignin dengan lakase. Jadi sebetulnya kita seperti merunutkan teori gitu ya. Jadi proses secara kimiawi dengan asam basa, proses secara biokimia dengan enzim, lakase selulase, dan interaksinya. Tapi yang kita masukkan itu adalah hasil riset para peneliti. Tidak sekedar hanya teori saja. Jadi ini teori berbasis hasil penelitian. Gitu. Itulah namanya review. Gitu ya. Dan menulis ini itu sangat tidak mudah. Gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat bagaimana sih mekanisme sebetulnya kerja antara selulase dan lignin gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Bagaimana serat selulase dan lignin sehingga kita bisa tahu bagaimana enzim itu bisa bekerja untuk mendegradasi ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga bagaimana di lignin dengan selulase yang ada di sini bisa melepaskan ikatan dari reaksi tersebut. Nah, sekarang bagaimana treatment dengan enzimatik untuk mendapatkan aktivitas sebagai antioksidan dari hasil hidrolisis lignin tersebut. Nah, sehingga masuk ke judul ini dah. Tapi monggo nanti kalian melihat jurnal-jurnal yang ada tulisan nama saya, kalian melihat mana kira-kira, oh ternyata walaupun Bu Nyoman ikut menulis di situ sebagai corresponding author penanggung jawab, tapi ternyata tulisannya ini belum ada. Nah, jadi di sarannya perlu ada ini, gitu ya. Oh, di pembahasan itu belum bahas hasil misalnya pH optimumnya gitu. Nah, itu ditulis. Ini juga mengajak kalian belajar berpikir kritis. Itu namanya critical thinking. Dengan membaca karya orang lain, kalian bisa memberi komen gitu ya, komentar. Oh ini tuh judulnya ini kok ini nggak nyambung. Itu namanya critical thinking. Ya. Jadi membangun berpikir kritis itu ya dengan menilai karya-karya orang. Oh ini kok kurang ini nih. Sehingga kalian bisa nanti mengkritisi diri sendiri.
Jangan bisanya critical thinking ke orang, nanti begitu kita nulis sakar PDW gitu. Nggak apa-apa, nanti biar orang lain yang memberikan komen. Nah, itu akan cenderung ditolak nanti artikelnya. Karena kalian menulisnya asal-asal gitu. Begitu masuk submit ke jurnal, belum dikritisi orang lain, reviewernya udah langsung menolak. Biasanya kalau sudah dipublish, dipasang di artikel, publikasi, critical thinkingnya pasti mungkin hal-hal yang tidak esensial di jurnal, tapi itu penting juga disampaikan. Misalnya, loh tiba-tiba ada pH optimum, kok tidak ada data suhunya, misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, itu menjadi bagian dari critical thinking. Bisa saja review menganggap bahwa, oh ya tidak apa-apa, mungkin suhunya sudah ditentukan optimumnya sehingga tinggal pH. Nah, ini akan beragam pendapat gitu ya yang akan disampaikan. Nah, sehingga kalian nanti waktu menulis itu gitu ya, eh, review. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Nanti kalian bisa bedakan jauh lebih gampang artikel riset daripada review. Ya, jadi ini kemudian bagaimana memodified lignin, aplikasinya sebagai antioksidan. Nah, berarti udah masuk. Pakailah metode di sini DPPH itu untuk menguji sifat sebagai antioksidan. Ya, nanti ada perubahan warna, gitu ya, seperti itu. Jadi di sini sehingga nanti masuk ke kesimpulan. Jadi kalian bisa lihat di review nggak ada explicit material and method, result and discussion, nggak ada. Tapi ada conclusion gitu. Loh, kok bisa Bu? Oh, nggak ngerjakan kok conclusion. Ya conclusionnya adalah kajian teori hasil riset yang menghasilkan satu temuan gitu ya, bahwa dua enzim ini mensupport untuk percepatan lignin polifenol menjadi material-material atau penggalan-penggalan yang bersifat sebagai antioksidan. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya ya dari tulisan yang tadi dikumpulkan dari para peneliti, dibuat tabel, dibuat gambar dan sebagainya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa enzim teknologi itu punya potensi yang luar biasa untuk memodifikasi sifat-sifat dari sumber-sumber alam, termasuk plant gitu ya, natural plant sebagai sumber biomass ya dari tanaman yang hidup ya di alam kita. Jadi lignin itu nggak harus oh tanamannya mangga Bu atau ini enggak, semua tanaman itu punya lignin. Gitu ya, hanya kandungannya kecil atau sedikit atau banyak karena menyusun dinding tanaman ya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa review ini menghasilkan bagaimana cara-cara melakukan isolasi lignin tadi sudah. Dan bagaimana mentreatment dengan enzim sudah. Itu kan yang kita tulis di situ. Dan bagaimana proses interaksi antara lignin dengan para enzim tadi. Bagaimana proses modifikasi kimia untuk sifat antioksidannya. Gitu ya, modified kan tadi ligninnya. Dan seterusnya, itu digunakan sebagai tulisan di dalam kesimpulan. Nah, kemudian baru ucapan terima kasih gitu ya, bahwa pekerjaan ini dilakukan di mana dan apakah ini ikut dalam payung penelitian, ya. Kemudian ini para penulisnya gitu dan ini pustakanya. Itu adalah review, ya. Ini review. Sekarang saya tunjukkan yang hasil penelitian, yang artikel ilmiah gitu ya. Ini saya stop dulu. Nah, hasil ilmiah salah satunya mungkin saya ambil dari sini lah ya. Udah hilang. Saya sebentar. Saya buka lagi. Oke. Ya, misalnya 2024 aja. Gampang. Gampang nyarinya. Oke. Misalnya ini yang
saya dengan UTM misalnya. Ini Februari 2000. Di sini kelihatan ya, adik? Kelihatan kah? Belum, Ibu. Belum. Oh, Belum. tadi wis tak share. Oke, kelihatan ya? Sudah. Oke, nah ini jurnalnya namanya, jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan saya, sebutkan nama jurnal. Jurnalnya itu yang di atas, judul paling atas ya. Kalau tadi Rasa Jan gitu ya, J. Chem. Jadi Rasayan Journal of Chemistry. Kalau ini nama jurnalnya International Journal of Biological Macromolecule. Penulisnya siapa? Ada Nur Hidayah dari Malaysia UTM, Rosanida, Zaidah, ada Nyoman Tripuswanisi di situ. Jadi ya saya tim peneliti, ada sekarang mahasiswa yang lulus S1, dulu bimbingan saya dapat beasiswa untuk mengambil S2 dan nanti mungkin ke depan satu lagi akan berangkat ke S3. Jadi kita ada kerjasama di sana. Nah, siapa corresponding author-nya itu yang ada tanda bintang. Jadi tergantung jenis jurnal, ada amplop, ada bintang. Jadi Bu Nyoman di sini sebagai apa? Sebagai co-author, jadi anggota. Kalau tadi di sana corresponding author, jadi penanggung jawab dari isinya artikel. Nah, ini adalah artikel hasil penelitian. Ayo kita bedakan sekarang dengan yang review tadi. Ya. Tapi yang saya kasih tugas di kelompok 10, 11, 12, nggak saya kasih tugas review karena berat ya. Saya kasih tugasnya semua artikel hasil penelitian. Jadi gampang-gampang saja, nggak terlalu berat untuk kalian belajar ya. Menyusun nanti metode hasil pembahasan dan kesimpulannya. Nah, judulnya apa? Inovatif biokatalis synthesis of pectinolytic enzyme, ya enzyme by cross-link strategi. Jadi enzim itu bisa diimobilisasi dengan cara salah satunya cross-link. Ya, pektinase dalam rangka memproduksi oligosakarida. Itu pektin oligosakarida. Kalau saya di lab silo oligosakarida karena pakai silan, enzimnya silanase. Kalau ini pakai pektinase berarti oligosakaridanya adalah pektin, ya. Jadi tergantung kalau mana nase yang mana oligosakarida. Ya, jadi ini grupnya lignoselulosa sama. Karena kita memang penelitian kita hampir serumpun lah gitu ya. Makanya bisa bekerja sama. Nah, coba sekarang kalian baca abstrak. Lihat dulu susunannya aja. Ada abstrak sama ya dengan review. Ada introduction sama. Ada material and method. Review nggak ada. Nah, ini adalah artikel hasil penelitian yang dalam satu topik gitu ya. Ada material method. Jadi material metodenya lengkap. Material itu artinya apa bahan yang dipakai. Jadi kalau pakai bahan alam ditulis pakai limbah kelapa sawit. Nah, jadi material itu adalah bahan-bahan kalau kalian deskripsi bahan-bahan penelitian. Jadi pakai sampel apa, bahan kimianya apa. Bahkan mereknya pun kadang-kadang ditanya. Jadi kalau nulis artikel itu mereknya bahan itu harus dicatat. Jadi nggak boleh bahan misalnya yang digunakan adalah misalnya NaOH, titik. Nggak boleh. NaOH produknya merek gitu. Jadi lengkap. Kayak ini misalnya pakai Sigma Aldrich ya. Nah, ini pakai Sigma Aldrich, merek dari Jerman. Ini lengkap. Kalau deskripsi kan enggak toh, kita cuma nulis NaOH ini dengan grade eh, apa analitik purify gitu ya, murni bukan teknis. Kalau di sini nggak boleh. Kalau di jurnal harus sebut nama mereknya. Sigma Aldrich ini satu grup dengan merek produk Jerman. Gitu ya. Glutaraldehid sebagai pengamobilnya gitu ya untuk amobilisasinya itu dari Master Flag USA. Kita juga pakai ini ya, kita juga melakukan imobilisasi ya di nano partikel pakai magnet ya. Kita juga lakukan imobilisasi enzim kita gitu ya.
Nah, jadi ini ada semua namanya, ya. Nah, bakterinya juga dari mana? Ini hadiah dari Solar Bioscience Teknologi Beijing, Cina. Itu harus disebut semua, nggak boleh kita menutupi, gitu ya. Jadi materialnya itu adalah sampel bahan penelitiannya, dia pakai komersial pektin. Jadi pektin yang dijual, jadi beli, gitu ya. Kemudian enzim pektinasenya dari Aspergillus aculeatus itu juga beli. Nah, itu bedanya. Kalau kami, kita lab saya Pak Ali itu nggak beli, kita bakterinya kita sampling sendiri ke lapangan, ya seperti ke kelapa sawit, ke sumber air panas, jadi keliling gitu. Nah, kalau ada di antara kalian mahasiswa S1 tuh saya biasanya bagian yang sampling gitu biar nggak susah-susah lah skripsinya. Jadi kemarin itu misalnya kakak kelasmu yang sudah lulus Velda, Yasmin, Maharani itu sampling ke limbah kelapa sawit dapat itu dua enzim. Jadi kita tidak beli. Kalau ini beli, kita enggak. Kita punya hasil sendiri. Jadi ini pektinasenya beli, kita punya pektinase yang sudah didapat dari adik-adik kemarin skripsi ke pabrik kelapa sawit. Kita dapat mananase juga. Ya. Jadi kalau kita dapat sendiri, kita tulis isolated from misalnya palm oil waste. Ya. Jadi dari limbah kelapa sawit. Dan seterusnya. Jadi material dan di sini harus ditulis lengkap. Tapi kalau yang lain, misalnya yang gampang-gampang kayak NaCl, buffer, nggak perlu ditulis semuanya, nanti penuh ini isinya bahan kimia. Yang perlu adalah mikrobanya, sumber pektinnya, gitu ya, mobilnya. Tapi kalau kayak yang lain, NaOH, mungkin HCl, buffer, cukup menulis all other chemical were of analytical reagent and chemically pure. Jadi murni. Nah, ini kemudian berikutnya baru metode. Jadi ada material and method. Berarti ini metodenya ada di sini. Ya, nah, metodenya apa? Gitu ya. Pertama, enzim yang digunakan ini apa? Terus cara menentukan aktivitas enzim pektinasenya. Itu metodenya. Ya, cara menentukan enzim aktivitas. Oke. Nanti kalau presentasi kelompok 10, 11, 12 gimana Bu metodenya? Ya cukup gambar bagan aja ya. Nggak usah ini diterjemahkan ya. Nggak selesai nanti. Cukup kamu menulisnya kalian nanti metodologinya. Buat aja bagan. Ya. Jadi ada misalnya uji aktivitas. Mulai dari sampelnya, enzim yang dipakai, uji aktivitas, substratnya. Dibuat panah-panah aja bagan. Diagram alir. Kan sudah diterangkan sama Bu Nyoman kemarin ya. Diagram alir penelitian. Cukup itu metodenya ya. Jadi nggak usah menerjemahkan ini. Nggak, saya nggak minta itu. Ya, jadi sama kayak kemarin, nulis poin-poin seperti teman-temanmu di kelompok yang sudah presentasi. Judul, gitu ya. Kemudian latar belakang pendahuluannya, ada latar belakang. Kalau mau meng-create sendiri, boleh, bagus. Gitu. Nanti tinggal dibuat poin-poin aja. Pinjaman pustaka enggak ada di sini, Bu. Ya, di sini nyebutkan teori tentang apa. Ya udah, di-create aja. Nah, baru di metode nanti dibuat diagram alir penelitiannya. Ya, saya disingkatkan cuma berapa slide gitu. Ya, metodenya. Baru kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi ini metode yang digunakan gitu ya. Bagaimana membuat cross-linkernya, mobilisasinya, baik pektinasenya gitu ya, bagaimana membuat yang agregat, yang larut, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan. Terus menentukan karakterisasi hasil crosslinknya, aktivitasnya, physical karakterisasinya, dan seterusnya gitu. Baik, menentukan kinetikanya. Nah, baru selesai alur tadi, kalian membuatlah bab result and discussion. Hasil dan diskusi. Ya, atau hasil dan pembahasan. Kalau kita kan hasil dan pembahasan. Kalau di jurnal-jurnal itu result and discussion gitu. Karena pembahasan bahasa Inggrisnya akan dibuat discussion.
Nah, yang didiskusikan di dalam pembahasan itu tidak harus persis di metode. Misal gini, oh ini metodenya misal ada tentang tas, tas ya. Nah, misalnya ini satu kesatuan percobaan. Satu, menentukan kadar protein dan aktivitas pektinase. Itu jangan nanti hasilnya hasil dalam pembahasan satu enzim, eh, kemudian dua pektinase C dan ini. Bukan ini yang dibahas satu-satu bukan. Hasil secara keseluruhan apa yang perlu dibahas. Tidak perlu sama dengan poin metode penelitian. Ya, boleh lebih singkat, boleh. Karena sering yang saya sampaikan di kuliah kemarin, sering mahasiswa menulis skripsi, hasil dan pembahasan itu hasil itu mengulang lagi metode. Jadi metodenya ditulis, nanti hasil terakhir cuma 50 gram. Oh alah, baca lagi metode. Nah, saya selalu ingatkan, jangan menulis metode di hasil. Tapi tulislah hasil. Gitu. Jadi tidak mengulang-ulang lagi. Makanya di dalam hasil penelitian, coba kalian lihat sini hasil dalam bahasan, tidak ada tulisannya sama dengan metode kan? Tulisannya adalah optimalisasi atau optimalisasi dari enzim pengendapan precipitation dan activity recovery. Jadi optimalisasi, optimize, ya. Bagaimana mengoptimalisasi dengan tahapan yang dikerjakan itu sebenarnya tujuannya mengoptimalisasi. Ya udah yang ditulis optimalisasi hasil dan pembahasannya. Jadi nggak persis metode itu ya, itu yang diperhatikan kalian nanti. Sering mahasiswa itu ya wis metodenya itu hasilnya juga runut lagi sama, akhirnya mengulang lagi metode ditulis ulang. Ini ngapain nulis ulang? Tebel-tebel nggak ada gunanya, ya. Jadi bukan dilihat tebelnya gitu ya. Jadi kalian perhatikan di sini result and discussion-nya, hasil dan pembahasan itu adalah yang memang menjadi tujuan utamanya. Ya, menjawab permasalahan untuk mencapai tujuan, dilakukan proses metode, hasilnya dibahas sesuai dengan yang menjadi topik utama kita. Ya, sehingga ini optimalisasi yang dijelaskan. Kemudian apalagi hasilnya di sini macam-macam gitu ya. Hasil bisa dalam bentuk gambar, grafik gitu ya. Bisa juga dalam bentuk tabel gitu. Macam-macam cara menyampaikan. Karena kalau satu-satu banyak, akhirnya dibuat tabel. Kalau gambar banyak, dirangkum. Gitu ya, seperti ini kondisinya berbeda, dirangkum. Bisa menjadi satu grafik batang. Bisa kurva. Gitu ya. Bisa hasil-hasil misalnya NMR atau IR atau SEM gitu ya, scanning elektron. Jadi hasil itu bisa menariknya adalah dalam bentuk gambar, tabel, atau grafik atau foto dan sebagainya itu kan lebih menarik daripada ditulis semua pakai pakai narasi. Hasil ini menunjukkan jam sekian sekian, jam sekian sekian sekian. Loh, orang males kan baca. Tapi kalau orang membaca grafik ini kan senang lihatnya. Coba kalian bisa lihat di sini. Ya, dari sini, oh, nah ini kan kelihatan gitu. Mana yang paling bagus digunakan? Jelas sudah dextran. Udah kan jawabannya pasti. Nggak perlu baca dengan berbagai kondisi warna yang hitam itu 0,4:1, kemudian abu-abu 0,6, hitam hitam yang agak terang itu 0,8, kemudian yang lebih putih lagi gitu ya 1:1, kemudian yang hitam grade 2, grade 2 itu 1,1. Jadi di dalam sampel agar masing-masing sampel digunakan parameter yang sama gitu. Jadi yang variabel bebasnya itu jenis macam sampelnya ada agar, kitosan, deksan, start alginat sebagai matrik pengamobilnya gitu ya dengan komposisi yang sama variabelnya 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,1 gitu ya. Jadi seperti itu kan enak lihatnya nih gambarnya daripada nulis. Kita nulis jangan-jangan pusing sendiri gitu ya. Nah, kalau dibuat gambar gini seneng lihatnya. Jadi tinggal lihat yang paling tinggi sama yang paling rendah gitu kan. Untuk suhu gitu ya.
Aktivitas residu atau recovery-nya di suhu berapa? Oh, ternyata suhu 25 yang paling bagus. Waktu cross-linkingnya berapa lama? Oh, ternyata 1,5 jam. Misalnya, udah, gampang kan lihatnya. Ya. Rasionya antara start dengan ultraldehidnya berapa? Oh, 1:1,5 paling bagus. Udah, nggak usah nulis panjang-panjang gitu. Tapi gambar-gambar ini dijelaskan dengan baik, baru pembahasannya yang dibahas. Kalau ini lebih tinggi dari yang lain, maknanya apa? Itu yang dibahas. Jadi nggak usah menulis metode lagi. Nah, itu tadi kan. Jadi optimalisasi mengcrosslinknya gitu ya, dengan recovery mendapatkan enzimnya itu mana yang paling bagus. Gitu. Nah, jadi ini dibahas. Jadi kan tidak persis dengan metode. Gitu ya. Kemudian nomor 3.3 dia membahas hasil dan pembahasan tentang pembentukan CLPA-nya gitu ya dengan berbagai sumber dari enzim pendegradasi pektin. Itu yang berikutnya. Jadi ada gambar-gambar ya. Terus karakterisasi fisika. Inilah hasilnya. Ini hasil SDS pitch-nya. Kita bisa lihat ada enzim poligalakturonase, itu kan pektinase, kelompok pektinase. Didapatkan pada SDS base BM-nya sekian, 43 kilodalton. Kemudian jenis pektinase tadi kan A, B, C, D. Jadi kan ini ada nih di sini nih menggunakan jenis-jenis enzim yang digunakan. Nah, ternyata mana yang paling bagus? Yang C. C itu apa? Ya, lihat lagi ke atas. Kan? Nah, kemudian ini adalah SEM-nya, permukaan. Scanning elektron mikroskopnya. Ya. Seperti apa bentuk permukaannya. Dan ukurannya. Ya, ukurannya seperti apa. Ya. Pakai SEM, ya. Kita lihat di sini. Dan pengukuran dari enzim yang sudah diimobilisasi. Nah, kemudian berikutnya apa lagi hasil yang dibahas? Morfologi dan particle size analysis. PSA. Berapa sih ukurannya? Kalau nanopartikel kayak kami melakukan apa imobilisasi pakai nanopartikel magnetik, partikel magnetik, itu ukurannya harus ukuran nano. Gitu. Nah, itu menentukan dengan PSA. Kalau ada yang tertarik mau imobilisasi, monggo bisa juga. Ya, itu enggak sulit kok, gampang pakai nanopartikel. Nah, ini bisa kita lihat bedanya hitam, merah, hijau, kuning. Ini agak bagus lah gambarnya. Kalau yang tadi kan hitam, hitam agak muda, abu-abu, abu-abu muda, putih, bingung nih lihatnya warnanya ya. Tapi kalau warna kuning, merah, hijau ini kan lebih jelas. Ya, kalian bisa lihat di sini pH-nya yang mana, yang bagus gitu ya kondisinya dan seterusnya suhunya yang mana yang paling kuat jadi dengan warna-warna ini kita bisa menarik gitu loh untuk orang membaca artikel kita ya kan kalau kita publikasi itu kepengennya orang baca artikel kita kalau nggak dibaca terus untuk apa kita publikasi susah-susah gitu ya pasti ingin orang meneliti yang sama kemudian membaca tulisan kita karena dia mau meneliti hal yang sama. Oh, ini ada penelitiannya Bunyaman misalnya. Penelitinya ini. Oh, ini ada penelitiannya Pak Ali. Oh, menelitinya dengan cara ini. Nah, ini yang mana ya yang mau dipakai? Ya pasti dibaca. Oh, saya pakai yang punya Pak Ali. Maka punya Pak Ali akan disitasi, ditulis dalam daftar pustaka. Itu namanya sitasi. Gitu ya. Tidak hanya sekedar dibaca. Nah, berikutnya yang dibahas lagi adalah karakterisasi sifat biokimianya antara yang enzimnya bebas dengan enzim yang diimobilisasi. Kemudian bagaimana stabilitas suhunya? Jadi yang penting-penting aja gitu ya yang dilakukan. Jadi karakterisasi biokimia pertama pengaruh temperatur dan pH. Kedua, stabilitasnya. Bedanya apa, Bu? Ya kalau pengaruh temperatur dan pH berarti mana yang optimum. Kalau stabilitas suhu berarti
di suhu berapa dia masih stabil dan di suhu berapa dia sudah tidak lagi ada aktivitas. Jadi kita bisa menyampaikan, oh dia stabil di suhu 50, 55, 60. Tapi begitu suhunya dibuat misalnya 70, 80, dia langsung drop aktivitasnya. Berarti dia hanya mampu sampai suhu misalnya 60 atau 55 derajat. Itu ya caranya. Nanti hasil-hasilnya kalau dibuat gambar sulit karena terlalu banyak komponennya, maka bisa dibuat tabel. Hasil dikumpulkan dalam bentuk tabel seperti tadi yang Bu Nyoman tunjukkan review, dia menggambarkannya nulisnya dalam bentuk tabel karena dari berbagai sumber pustaka ya udah dibuat tabel. Kalau dari Aspergillus A, deliktifikasinya hasilnya seperti apa? Referensinya adalah pustaka nomor sekian. Kalau yang pakai mikroorganisme yang lain hasilnya seperti apa? Itu yang nyoba siapa? Referensi nomor sekian. Jadi enak orang bacanya. Dibantu dengan tabel. Ya, ini paling menarik kalau hasil itu dalam bentuk gambar, tabel, grafik gitu ya. Nah, termasuk ini. Ini kita bisa melihat bagaimana stabilitas terhadap eh, suhu gitu ya. Kita lihat makin turun gitu ya aktivitasnya. Jadi sampai sampai suhu berapa dan berapa lama dia stabil. Kemudian dilihat lagi karena ini imobilisasi stabilitas dalam penyimpanan. Disimpan berapa lama sih bagus? 1 jam, 2 jam, 1 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan, 3 bulan. Nah, pasti harus ada uji pendahuluan. Kalau kita misalnya gini, sampai 24 jam masih masih tidak berubah aktivitasnya, maka berikutnya jangan dihitung per jam. Samplingnya harian. Kalau sampai seminggu masih stabil, samplingnya bulanan. Gitu caranya. Ya, tapi jangan tiba-tiba sampling bulanan. Belum sebulan udah hancur. Ternyata hanya 10 menit. Nah, jadi coba dulu mulai dari misalnya per 5 menit, 10 menit. Oh, masih stabil, dibuat jam. Stabil lagi, dibuat hari. Stabil lagi, dibuat minggu. Stabil lagi, dibuat bulan. Ya, jadi tapi loh itu sekali penelitian. Ya, boleh iya, boleh enggak, terserah. Itu kan, terserah yang meneliti. Oke, karena belum ada yang ngerjakan, belum ada laporan penelitian sebelumnya, berarti saya sekarang pakai jam dulu. Boleh. Oh, ada penelitian orang lain. Mereka sudah pakai jam, ternyata stabil di 24 jam. Kita pakai hari. Gitu caranya. Jadi kalau mau meneliti itu cari tahu bagaimana orang sudah meneliti sebelumnya. Jangan lupa research ya. Jadi kita bisa jadi pemula, kita bisa jadi mengulang. Jadi melanjutkan gitu ya. Kalau saya di lab biasanya satu dengan yang lain itu saling melanjutkan. Tapi ide awal pemula itu biasanya kita mulai dulu gitu ya. Baru nanti oke, ini kita punya ini lanjutkan kamu ini. Yang ini lanjutkan yang ini. Jadi penelitian akan terus sustain gitu ya, nggak berhenti di tengah jalan. Nah, ini data-data hasil. Nanti kalian hasil pun nanti jangan ditulis narasi, nggak selesai-selesai presentasinya. Hasil di poin aja yang ada di sini tadi. Poin 353 ini tinggi, gini gitu ya. Dan hasilnya gambarnya masukkan, boleh. Jadi tulisan yang panjang nggak usah. Kenapa nggak usah? Oh, Bu Nyoman baca sendiri gitu ya. Silakan Bu Nyoman baca sendiri gitu ya. Nah, karena kan ini saya hanya menggiring kalian untuk belajar gitu ya, bisa membaca, mengerti, akhirnya bisa menulis gitu loh. Kalau kita baca sesuatu, kita ngerti kan kita bisa tulis. Oh, ini penelitiannya ini, hasilnya seperti ini, bisa ditulis dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak harus bahasa terjemahan, tapi bisa menggunakan bahasa yang dimaknai sendiri. Karena nanti kalian kan presentasinya bahasa Indonesia, ini kan bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini ada kinetiknya, ini banyak sekali memang datanya gitu ya. Eh, Sehingga ini masuknya di top tier ini jurnalnya. Ya, kalau yang tadi Bu Nyoman yang review itu Q2. Ini top tier. Tapi nanti ada yang punyanya Bu Nyoman juga yang BAB tadi itu juga di top tier. Tapi ada yang juga di Q1 gitu ya. Tadi ada yang Q2. Kalau ini
ini top tier. Top tier itu artinya yang terbaik, jurnal yang paling top gitu ya. Kalau Bu Nyoman sih bercampur ada semua top tier ya karena tidak mudah. Saya ada top tier, ada Q1, ya ada Q2, ya ada Q3 gitu. Ya, ya tergantung data ini kita lihat. Oh, data ini kayaknya ya nggak terlalu lengkap, ya jangan cari ke top tier gitu. Kalau top tier itu datanya pasti sangat-sangat lengkap. Q1 juga, Q2 ya lumayan, Q3 sih masih agak ringan gitu ya. Jadi saya biasanya tidak memaksakan harus ke sana. Kita lihat hasil penelitiannya seperti apa. Contoh-contohnya gitu ya. Dan jangan lupa selalu ada ucapan terima kasih. Ya, selalu ada ucapan terima kasih. Itu penting. Siapa yang membiayai? Ya. Nah, ini ada kesimpulan. Jadi bedanya tadi dengan review tidak ada metode, tidak ada hasil, tidak ada pembahasan ada mungkin tapi bukan sebagai hasil riset, satu riset tapi hasil summary dari beberapa riset. Kesimpulannya ada sama, tapi memang semua tidak ada saran. Saran biasanya masuknya di pembahasan. Kalau kalian bisa nanti mengkajikan ini, kalian bisa nemukan saran itu di dalam result and discussion itu top bagus. Ya. Sarannya ini, karena itu ada di pembahasan bahwa ini hasil ini kurang baik, hasil ini kurang bagus, atau hasil ini belum maksimal, sebaiknya dikerjakan lanjutannya ini. Nah, itu kadang-kadang ditulis di situ. Ya. Nah, kemudian ini ada acknowledgement, siapa yang membiayai, jangan lupa kontribusi masing-masing penulis, dan referensi. Nah, ini referensinya ini termasuk banyak, karena kan ya dia top jurnal ya. Ya, ini sampai 81 pustakanya. Kadang-kadang kalau ya bisa 20, 30 itu cukup. Ya. Tapi kalau review tadi 150 dan tahun terbitnya dibatasi 5 tahun atau semaksimal kalau nggak salah 10 tahun terakhir. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau sekarang tahun 2024 berarti paling eh, paling lama itu publikasi di tahun 2014. Nggak boleh 2012, 2011. Itu saya kemarin di reviewnya juga di komen perbaikan revisi adalah jurnal daftar pustaka tidak boleh tahun di bawah 2014. Pokoknya 10 tahun terakhir. Sehingga ya kita harus cari lagi dan memperbarui lagi. Dan itu tidak mudah gitu ya. Harus mereteli satu-satu. Gitu. Jadi seperti itu adik-adik semua yang nanti kalian bisa membedakan antara artikel jurnal hasil riset dengan artikel dalam bentuk review atau gagasan teori atau kajian dari beberapa hasil penelitian yang ada. Nah, yang saya kirim ke kalian semua sih hasil penelitian. Jadi tentu tidak sulit ya. Jadi kalaupun saya open book, saya nggak khawatir kalian nyontek. Karena apa yang mau dicontek? Karena pemikirannya pasti beda-beda. Tuh ya. Sehingga nggak usah dihafal, tapi mulai belajar sekarang. Misalnya gini, saya kasih gambar. Udah, terserah kamu. Gambar ini demo apa? Kira-kira judulnya apa? Itu kan nggak perlu yang dihafal. Saya kasih gambar gunung. Pasti yang duduk di sebelah kalian, pemikirannya beda dengan yang kalian. Jadi nggak akan bisa nyontek. Gitu. Ya. Oke, itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Saya minum dulu ya. Ada pertanyaan, Mbak, Mas, adik-adik.
Saya kira Saya jelas ya izin kelompok. bertanya, Bu. Oh ya, monggo. Silakan. Bagaimana untuk cara yang legal untuk menggunakan data atau unsur-unsur pendukung di jurnal penelitian untuk dimasukkan ke dalam review jurnal? Seperti tadi kan ada gambar-gambar gitu, terus habis itu ada datanya. Nah, itu cara yang legal dan benar itu bagaimana? Kita masukkan sumber pustakanya. Kalau review kan pasti mengumpulkan 150 pustaka, kita mengambil dari mereka, termasuk data-data kita sendiri. Jadi kayak tadi itu kan ada sumber pustakanya dari penelitian kita juga gitu. Jadi nggak hanya kita ngambil dari penelitian orang. Itu boleh, kalau review boleh. Hasil penelitian pun boleh. Kita mengambil jurnal sebagai daftar pustaka dari penelitian orang lain sebagai pembanding. Tuh. Izinnya adalah yang memasukkan nama penelitinya. Dengan menulis daftar pustaka itu sudah menunjukkan bahwa kita menyadur dari tulisan orang, dari karya-karya orang lain. Nah, tulisan kita juga disadur dari peneliti lain, nggak apa-apa. Karena ini kan publikasinya open, semua orang bisa baca. Setelah mereka baca, namanya aja publish. Publish itu berarti dipublikasikan, disosialisasikan, didiseminasikan ke seluruh manapun. Kalau internasional jurnal ya ke seluruh dunia. Peneliti yang sama dengan kita pasti dia cari, dia pasti baca, punya yang sesuai dengan dia. Nah, makanya di sini tadi misalnya ya, kalau saya ulang lagi, nyari yang tinjauan pustaka, misalnya di sini. Nah, jadi di tinjauan pustaka ini, nah ini menunjukkan bahwa ini adalah referensi tulisan-tulisan dari Bonin, Andreani yang disadur oleh artikel ini untuk memperkuat hasil penelitiannya. Kalau pekerjaannya dikerjakan sendiri, data-data di atas itu ini semua data-data penelitian, originally dari penulis, peneliti. Tapi data ini kemudian dibahas itu menggunakan pembahasan juga yang saling mendukung dari penelitian yang sama dari orang lain. Jadi gitu. Nah, termasuk misalnya paper saya gitu digunakan sebagai sumber pustaka dari peneliti lain. Saya, Bu Nyoman bisa tahu. Saya kalau buka Scopus, saya bisa tahu paper saya siapa yang mensitasi. Oh, judul ini mensitasi punya saya. Lu nggak apa-apa, oh memang paper kita sudah milik umum, boleh dibaca siapapun. Itu namanya open access, ya. Boleh diakses open siapa saja, gitu. Jadi tidak ada masalah. Misal contohnya ya, saya cari di sini misal. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ini ya? Kelihatan, Bu. Oke. Saya nyari misalnya penelitian siapa di sini yang kira-kira tentang silanase. Misal, saya tulis di sini silanase, enzim, keluar misalnya ya. Nih, mulai dari struktur gitu ya. Keluar. Nah, ini Science Direct. Silanase an overview, berarti ini review, ya, teori. Kemudian kalau lihat lagi, nah ini kan sudah terbuka untuk umum. Enzim silanase granul, mungkin ini orang yang jualan enzim, ya. Kemudian ini juga orang jualan ini, silanase benefit origin source and properties, berarti dia punya enzim silanase yang mau dikomersialkan, gitu ya. Nah, ini juga ada an overview yang lain gitu ya. Nah, ini ada lagi enzimologi properties of two different silanase. Nah, kalau saya butuh data ini kan boleh, karena ini sudah untuk umum, karena bisa diakses open. Nah, ini isolation purification di tahun 2012. And characterization of silanase, ini penelitinya siapa? Kamble misalnya. Boleh nggak ini diambil? Oh ya boleh, kalau kita ada yang cocok data yang mau kita ambil. Tuh, ya. Dan ini misalnya apalagi silanase its application in food review. Nah, dia nyebut ini adalah review. Jadi kalau kita submit ke jurnal gitu ya, dia akan nanya ini review kah atau artikel hasil penelitian kah? Ya kita klik review.
Kalau hasil penelitian kita klik hasil penelitian. Nah, ini review. Nah, kalau ini kita klik, nah, boleh nggak kita ngambil? Ya boleh. Oh, ini sudah boleh diambil semuanya ini. Nah, saya mau ngambil gambar ini, boleh. Asal saya nyebut gambar ini saya ambil dari jurnal ini ya tahun sekian. Penulisnya siapa? Penulisnya adalah Ani Deborah Haris dan Ramalingan. Jadi nama ini harus saya masukkan. Boleh. Tapi kalau saya gambar sendiri, ya nama saya. In this research gitu. Jadi nanti kalau saya dapat struktur selulase sudah dapat, saya tulisnya ini adalah hasil penelitian kita, gitu. Bukan penelitian orang lain. Nanti orang mengambil gambar kita, ini hasil penelitian Nyoman dan kawan-kawan, misalnya gitu. Jadi no problem, gitu. Ya, ini juga sama. Mau diambil, boleh. Nah, ternyata ini dia bukan gambarnya dia. Dia ngambil dari Polizeli 2005. Nah, selama dia menulis nggak apa-apa. Jadi kalau saya ngambil ini, saya nulis yang mana? Polizeli atau nulis si Haris. Maka caranya adalah kalau saya mencari penulis aslinya, Polizeli ini. Bagaimana caranya nyari? Ya tinggal cari di daftar pustaka. Gunanya daftar pustaka kan itu. Nah ini lihat review. Begitu tulisannya banyak, nggak ada metode. Nah ini kan tabel-tabel, dia nyusun dari Taujibo, dari Kalkar. Nah ini yang juga kami lakukan gitu ya. Tapi beda, kami tidak sama kan, bukan ini tentang ini. Nah, tinggal dicari di pustaka. Nah ini, cari nama yang tadi, Palizeri P. Nah, HIJKLMN. Ini juga macam-macam, ada berdasarkan abjad tadi itu ya. Nah, ini cari di sini. Nah, polizeri berarti saya pakai ini karena aslinya ada di sini. Bagaimana cara carinya? Ya, ini diklik copy, masukkan tadi untuk di search, keluar gitu ya. Nama ini udah kita baca, ada nggak gambar itu di sana? Jadi gitu caranya. Memang open access itu boleh, asal kita tulis pustakanya, gitu ya. Jadi seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah, yang nggak boleh itu adalah kita menulis persis sama. Misal nih, ini bahasa ini satu gini, ini kita copy paste lah, itu namanya nggak boleh. Itu bukan menyadur atau mensitasi, tapi menyalin namanya itu beda ya. Jadi kita harus buat bahasa sendiri. Jadi pustakanya si A nulis tentang ini, tapi saya tulis dia meneliti ini dengan bahasa tulisan saya, bukan copy paste. Itu bedanya. Itu ya Mbak ya. Oke, contohnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi nggak ada masalah. Daftar pustaka ya tujuannya untuk menuliskan bahwa pustaka orang lain itu yang kita pakai sebagai referensi. Ada lagi? Sehingga nanti Ya, kalian kelompok 10, 11, 12 misalnya mau mencantumkan saran atau apa dan mengambil dari jurnal lain mungkin tentang teorinya boleh, nggak apa-apa. Ini yang utamanya kan gitu ya. Oke, ada lagi? Oke. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya tadi. Tapi untuk cara inputnya sendiri itu bagaimana ya Bu? Apakah di capture seperti biasa atau bagaimana gitu? Kan biasanya Ah, itu kalau ngeblur atau ya, gimana gitu. kalau orang kimia kan punya ChemDraw ya digambar lagi. Kalau nggak punya keahlian itu ya nggak apa-apa. Nah, caranya nanti menuliskan daftar pustaka dan menyadur, nah itu nanti dijelaskan oleh Bu Mira ya, Bu Mira. Bagaimana menuliskan pustaka itu kan ada caranya dengan Mendelian dan sebagainya itu nanti diajarin oleh Bu Mira gitu ya untuk menulis data pustaka dan cara menyadur kayak tadi gambar sehingga nanti kliknya itu kan tadi ada warna biru-biru tuh di pustaka itu ada warna biru-biru kita tinggal klik 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 itu udah dapet pustakanya jadi cara orang ngecek bahwa oh ini ngambil dari situ tinggal ngeklik biru-birunya. Nah, itu ada teorinya bagaimana cara memasukkan daftar pusaka. Nah, itu nanti
saya rasa dijelaskan oleh Bu Mira ya. Nanti setelah UTS kan ada bagaimana cara mencari menulis daftar pustaka dan menyadurnya, gitu. Supaya kita tidak copy paste. Saya selalu bilang mahasiswa jangan copy paste, gitu. Walaupun membahas enzim yang sama, Silanase, tapi cara nulisnya bisa berbeda, gitu ya. Silanase itu ribuan gitu. Tapi bagaimana menulis Silanase dengan ciri yang sama, itu ciri yang berbeda, ya. Kira itu. Jadi nanti cara menyadurnya itu saya rasa nanti dijelaskan Bu Mira ya, Mbak ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Ada lagi? Kelompok 10, 11, 12 ada pertanyaan nggak? Nanti minggu depan berarti kuliah saya kan sudah selesai. Hingga minggu depan tinggal menyelesaikan yang presentasi metodologi dan yang presentasi hasil dan pembahasan, gitu ya. Berarti minggu depan tuh langsung 6 kelompok. Gitu. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliahnya hari ini. Terima kasih atas kesediaan adik-adik untuk saya memajukan ya kuliahnya besok menjadi hari ini. Berikutnya nanti minggu depan kalian bisa presentasi. Insya Allah saya ada untuk offline ya hari Jumat yang akan datang. Itu dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Ini semua sudah masuk ya? Materi yang saya kirim ini masuk ya? Jurnal-jurnalnya ya? Filenya ya? Masuk nggak, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.